Iya baik Sobat Nubar, lanjut ke poin 3 Kang ya tadi. Ketiga, Oke, iya. ya Tentang silakan. keterampilan ini ya yang dimiliki oleh seorang penulis. Bagi penulis. Baik. Oke. Baik Sobat Nubar, keterampilan yang wajib dimiliki oleh seorang penulis yang ketiga. Baik Sobat Nubar, keterampilan yang wajib dimiliki oleh seorang penulis yang ketiga adalah tentang creative thinking. Nah ini perlu creative thinking. Kenapa perlu? Gini, jadi seorang penulis ketika dia akan menuangkan sesuatu ide, maka dia harus creative thinking. Artinya dia berpikir kreatif. Seandainya saya nulis A, kira-kira A ini pangsa pasarnya siapa? Kira-kira A ini dibaca oleh kalangan mana? Nah, ada kalangan, nanti ada umur. Umur berapa yang akan saya tulis? Apakah umur remaja, pra-remaja, apakah anak-anak, dewasa, atau umum? Nah, ini harus. Nanti kita tinggal cari tahu tentang pangsa pasar. Pangsa pasarnya itu kira-kira seperti apa? Nah, nanti setelah itu semuanya kena semuanya, kita berpikir, kira-kira nilai jualnya ada nggak? Yang apa yang kita buka akan dikeluarkan ini. Kalau seandainya kita berpikir tidak kritis, Kang, ya tentang creative thinking kita itu lemah, maka siap-siap itu akan menjadikan suatu naskah yang basi. Itu. Kalau Kang Aan sudah sudah menjadi penulis terkenal, enak, tinggal nyari tidak usah nyari orderan datang sendiri, Kang, tolong tuliskan tentang belajar era daring misalkan. Udah Kang, udah enak. Sudah diminta gitu kan, iya oleh penerbit itu sudah diminta tentang topik yang harus ditulis. Kang minta dong tentang masalah belajar era daring, atau Kang minta dong tentang perbandingan era luring yang dulu sama daring yang sekarang seperti apa. Nah, karena kan lagi ngetren tentang daring ya, tentang daringnya sangat ngetren sekali. Nah, kalau seandainya seorang penulis dia tidak mempunyai suatu creative thinking yang tinggi, maka siap-siap dia akan menjadikan suatu naskah yang sia-sia. Artinya naskah yang sia-sia ini adalah dia menulis, tapi tulis itu basi, yang di pasaran tidak laku, dan penerbit tidak akan langsung serta-merta yes, gitu. Tapi penerbit akan mempertimbangkan. Nanti ya, coba saya cari referensi yang lain. Kalau seandainya ada yang sejenis temanya itu dan pasaran itu masih oke ini batas penerbit mau menerbitkan naskah si A si B itu adalah di atas 50 di bawah 75%, Kang. Pangsa pasar kan gini. Penerbit biasa menerbitnya itu untuk mayor ya. Itu biasanya itu 2.500 sampai 3.000. Nah, ketika dia itu mengambil suatu tindakan yes gitu terhadap naskah si A si B, maka dia lempar ke suatu tim marketing. Coba tim marketing cek buku yang sejenis ada berapa. Nah, mereka dicari kan di toko-toko besar biasanya ada buku yang sejenis tentang misalnya temanya tentang masalah parenting. Cari, sudah dapat ada sekian ratus judul. Itu terbitan terbaru itu ya, sekian judul. Coba cari penulis yang yes, yang oke lagi dari 100 itu. Nah, ternyata tulisan A ini ada 5 judul, tulisan si penulis B-nya ada 3 judul dan sebagainya. Nanti dia rank 5 besar, penulisnya siapa saja. Nah, ketika ada penulis baru, tapi dia punya tema yang sangat luar biasa baru, dia memberikan suatu nilai poin, ya, nilai poin penjualan yang sangat luar biasa. Ini bisa menjadi masuk Kang kategorinya, walaupun dia orang baru. Ya, tapi dia memberikan sesuatu hal yang baru terhadap tema yang ada. Jadi walaupun penulis yang lama udah menulis 5 buku dengan tema yang sama, tapi dia ada yang masuk, tapi dia memberikan suatu nilai poin yang bagus, maka ini kesempatan menjadi sesuatu hal yang bagus. Nah, perlunya dari creative thinking itu adalah itu Kang untuk mendobrak ke sana. Jadi jangan sampai ketika kita nulis tulisan kita menjadi basi, menjadi keranjang sampah nanti dibuang. Benar sih. Nah, itu yang paling inti. Seenggaknya bikin menarik. Iya, beda dengan fiksi. Kalau fiksi kita nggak ada basi, Kang. Tapi kalau tulisan non fiksi ada basinya. Karena kan emang ilmiah sih. Benar sekali. Walaupun bisa diterbitkan lagi nanti entah kapan momennya akan terjadi itu akan bisa terbitkan. Tapi pada saat ini mungkin belum relevan dengan kejadian saat ini, itu akan basi naskah seperti garing. itu. Oke. Iya, itu yang poin yang ketiga Kang, tentang ya? ini ya, tentang creative thinking. Nah, Sobat Nubar, poin yang keempatnya untuk 6 langkah tentang keterampilan yang wajib dimiliki oleh seorang penulis adalah tentang mengedit. Ini sangat perlu. Mengedit ini adalah bukan berarti dia mengedit itu totalitas, Kang. 100% dari halaman 1 sampai halaman selesai gitu. Beberapa poin aja. Jadi mengedit itu untuk seorang penulis pertama tipe. Itu wajib. Wajib Kang tipe itu. Iya, kesan ketik ya, baik itu singkatan dan sebagainya. Yang kedua adalah kalau tanda baca, saya yakin tidak semua penulis ngerti tentang tanda baca. Karena yang saya lihat itu ketika sudah ada koma kasih titik, ketika sudah elipsis kasih koma gitu kan, ketika sudah
ada tanda seru, ada tanda tanya. Nah ini kebanyakan seperti itu. Padahal tanda baca itu adalah sesuatu hal, ada aturan tertentu, ada aturan tersendiri. Nah, seorang penulis yang dia wajib untuk mengedit bukan mengedit secara editorial, tapi dia mengedit hanya sebatas pertama adalah tipe. Itu yang kedua. Yang kedua adalah singkatan. Nah, yang ketiga adalah kata yang diulang. Artinya dalam satu paragraf itu, misalnya di paragraf pertama udah disebutkan. Misalkan tentang parenting. Orang tua ibu adalah sebagai pondasi untuk anak-anaknya di keluarga. Nah, tapi di akhirnya ditegaskan lagi bahwa orang tua adalah sebagai pondasi bagi anak-anak di keluarga. Nah, ini adalah sesuatu pengulangan, maka ini wajib untuk dihilangkan salah satunya. Itu kan. Jadi dia hanya mengedit sesuatu hal yang sangat ringan-ringan saja. Jadi bukan mengedit secara keseluruhan dari kalimat, mengubah gitu. Jadi editor malah ntar. Nah, itu jadi dia hanya mengedit sesuatu hal yang dia pahami tentang tipe dan singkatan, juga tentang kata-kata yang baik diulang, atau tentang kata-kata bahasa asing atau daerah. Nama singkatan tadi kan. Jadi dia harus garis miring di italik ya, tulisannya cetak miring dan sebagainya, diberi keterangan catatan kaki dan sebagainya. Itu yang keempat tentang masalah mengedit. Itu ya. Jadi yang kelima. Yang kelimanya adalah berpikir kritis. Jadi seorang penulis berpikir kritis. Artinya apa? Ketika dia memberikan sesuatu masalah pada suatu tulisan, kan gini kan, kita udah sering ya di outline kan, udah pernah di pembahasan yang sebelumnya kita udah dibahas tentang masalah outline. Nah, ketika kita memberikan sesuatu gagasan pada outline, itu berpikir kritis gini, kalau seandainya saya menulis tentang parenting, siapa saja yang akan saya menjadikan sebuah rujukan referensinya? Misalkan ada Ayah Edi ya. Terus ada lagi banyak lah tentang parenting itu. Nah, kita baca terjun itu. Nah, kita harus mengkritisi tentang buku parenting itu. Nah, ketika kita mempunyai sesuatu pemikiran tentang mempunyai suatu teori yang baru dari diri kita, maka kita wajib bisa membandingkan tentang si penulis senior tersebut. Misalnya begini, menurut penulis senior bahwa parenting itu adalah sebagai sekolah utama di keluarga. Itu. Nah, kita bisa membahas misalnya, kalau menurut saya pribadi, bukan cuma keluarga menjadikan sebuah sekolah. Nah, misalkan ada teori, menurut saya adalah anak dididik itu bukan pada keluarga, tapi pada bla bla. Tapi ada teorinya kita masukkan di sana. Jadi dia kritis, artinya dia membantah suatu pendapat dari senior, tapi dia mempunyai teori baru. Yang teori baru itu adalah berdasarkan riset tadi. Di poin yang nomor 2 kalau nggak salah ya, riset tadi adalah banyak orang yang memberikan survei bahwa riset ini masuk pada poin itu, sehingga menjadikan sebuah data dan faktanya ada yang lebih valid ya. Iya, itu adalah yang kritis kan. Jadi tapi jarang, penulis yang kritis sangat jarang sekali. Biasanya penulis itu baiknya mencari aman. Ini saya menulis gaya saya nggak akan mengutik-ngutik tentang mungkin takutnya biar nggak jadi perdebatan kali Kang. Nah itu cari aman Kang intinya. Biasa seperti itu Kang. Banyak malas debat lah gitu. Cari aman. Dia hanya mencari aman bahwa saya menulis genrenya ini, silakan mereka walaupun dengan tema yang sama, mereka punya pemikiran masing-masing. Nah ini adalah seorang penulis, artinya dia senang dengan zonanya dia sendiri. Harusnya seorang penulis dia kritik terhadap tulisan dia dan tulisan orang lain, sehingga itu akan membangun. Jadi si orang membaca ini bisa menjadi pembanding antara buku 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi ada pembeda, walaupun satu tema tapi ada pembeda nantinya Kang. Itu ambil contoh dalam buku saya tentang Masya Allah yang merengkuh surga itu ya, judulnya itu meraih cinta merengkuh surga kalau nggak salah. Itu saya di sana mengkritik tentang sesuatu buku ya, penulis yang sangat luar biasa. Tapi saya udah kirim email duluan bahwa saya akan mengkritisi tentang tulisan itu dalam satu minta izin gitu kan. Iya, saya akan izin dulu, saya akan menjadikan pembanding. Berdasarkan riset saya seperti ini. Nah, si penulis itu legowo, silakan. Yang penting kamu ada data dan faktanya adalah valid. Data dan fakta yang kita suguhkan adalah benar-benar real gitu. Tapi ketika saya sudah jadi bukunya ya, walaupun editor pernah nanya bahwa ini adalah sebuah kasus yang sangat akan menjadi perdebatan yang sangat sengit, tapi saya udah screenshot saya udah dikirimkan kepada editor bahwa ini percakapan saya dengan si penulis, bahwa saya bukan menyanggah tapi saya membandingkan antara teorinya dia dengan teori saya berdasarkan riset saya, ada data dan fakta, saya gunakan itu sehingga
Ya alhamdulillah ada penulis yang legowo, ada juga penulis yang tidak. Tapi saya kebetulan mendapatkan penulis yang luar biasa gitu. Dia mau untuk menjadikan sebuah referensi yang saya pakai untuk menjadikan pembanding di buku saya, gitu Kang. Tapi biasa ada editor yang kritis, saya nggak mau deh, nanti ribet lah ini itu, karena kan kejar deadline dan sebagainya, gitu. Yang penting kita datanya kuat, faktanya kuat, insya Allah akan mudah terrealisasi. Itu yang kelima, ada tentang berpikir kritis, ya. Nah, yang terakhir Sobat Nubar, untuk keterampilan yang wajib dimiliki oleh seorang penulis adalah manajemen. Manajemen apa? Waktu, disiplin. Itu yang paling susah. Paling penting ya. Paling penting. Paling susah itu Kang, tentang manajemen waktu. Mendisiplinkan diri. Artinya apa? Anda tidak usah memberikan waktu, saya nulis setiap jam 7. Jangan. Saya nulis setiap malam. Jangan. Saya menulis setiap hari. Terserah, bebas. Mau berapa pun terserah. Mau 10 menit, mau 5 menit, mau selembar, 2 lembar, 3 lembar, itu bebas. Yang penting sehari menulis kan intinya seperti itu. Menulis tulisan. Yang penting menulis tulisan. Ya. Iya, itu Kang. Jadi ini disiplin ini yang paling sulit. Yang paling sulit sekali. Ambil contoh gini. Di dalam komunitas saya masuk beberapa komunitas, ketika tanya waktu yang menulis yang paling efektif seperti apa? Mereka banyak yang muncul adalah ketika ide datang. Nah, kalau menurut saya pribadi, jangan menunggu ide datang. Kalau nggak datang, mau jemput atau mau gimana? Mau nunggu aja. Nah, ini yang pertanyaan sangat klise bagi saya. Jadi yang paling penting adalah waktu efektif untuk menulis adalah setiap hari. Terserah mau kapan pun silakan, mau berapa lama pun silakan, mau berapa lembar pun silakan. Yang penting Anda ada sesuatu waktu yang disediakan. Terserah mau kapan. Nah, mau sehingga pagi, disiplin. Yang penting setiap hari menulis. Itu setiap hari menulis. Dan saya pun setiap hari menulis, Kang. Kalau saya mengasuh 5 komunitas dengan kursus statu dan lainnya itu berbeda, ya saya harus menulis setiap hari itu. Jadi ada 6 poin lah intinya, itu yang paling mudah. Seperti itu Kang. Ya. Terima kasih Kang atas tips dan triknya dalam hal keterampilan wajib bagi seorang penulis. Tadi sudah dijelaskan ada 6 poin Kang ya. Yang pertama komunikasi, yang kedua riset, yang ketiga creative thinking atau berpikir kreatif, yang keempat mengedit, yang kelima berpikir kritis, dan yang keenam atau terakhir manajemen waktu dan disiplin gitu ya. Bagi yang kurang jelas bisa tanya-tanya di kolom komentar. Oke, terima kasih buat Sobat Nubar yang sudah nonton acara ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Serta aktifkan lonceng di bawah ini untuk mendapatkan konten-konten lainnya. Dan juga untuk mendapatkan giveaway tentunya. Ada kamera B Pro 5. Kepengen? Kepengen gak Kang? Pasti ya. Pasti ya. Nah, caranya seperti apa dan bagaimana? Cukup subscribe channel YouTube Nubar Pro, kemudian like dan komen setiap video yang kita posting. Nanti bakalan diacak setelah subscribernya mencapai 1000 seperti itu. Oke, baik, jangan kemana-mana, tetap pantengin channel YouTube-nya karena kita bakalan balik lagi ke segmen berikutnya. Terima kasih.